Sampai kalau materi 100.000 saya tanda tangan. Karena saya dalam sistem. Cukup apa yang saya nikmati hari ini dengan keluarga saya. Saya masih bersyukur. Tolong pegangkan dulu Saya punya prinsip karena saya memang betul-betul kemarin terlatih juga. Karena selama saya berusaha, selama dari umur 20 tahun saya mencoblos orang, nanti di umur saya 49 tahun masuk di ranah DPR baru saya tahu ternyata saya juga ditipu. Maka saya ajarkan kemudian jangan sampai politik. Karena apa yang saya lakukan hari ini, boleh kemudian cari saya di PU, di PUPR kalau ada setiap paket jalan dari Pak Marsal. Tapi yang lain saya tidak bisa jalan, pasti ada budget itu. Maka saya bilang kalau kalian mau pilih orang yang cuma urus jalan, besok kamu tulis di DPR kota Dewan Perwakilan Aspal. Yang kamu bilang Dewan Perwakilan Rakyat. Ya? Karena kalau Dewan Perwakilan Rakyat berarti mewakili rakyat. Kita harus pintar dong. Kita sebagai ketua harus tahu. Jangan cuma sekedar topi kalau ada uang begitu sakit pilih mencari itu orang yang mana kasar itu pasti begitu kan. Itu seperti ibu depan kalau saya pernah sakit tangannya sekolah sekolah begitu sudah dia Bapak apa buka? Tapi namanya kenal saya. Cuma namanya saya tidak kenal, cuma wajah saya kenal. Iya, saya masa jadi komposisi terus bapak. Saya itu kalau masalah itu ya sekarang orang katakan bahwa saya ini kok ada capek-capek tanggung jawab. Karena kalau kami tidak pilih lagi ke depan ya sudah saya istirahat. Maka saya kasih tahu sama apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini yang punya suara cepat-cepat kalau cerewet. Jadi ke depan Bu, kalau ada program yang dikasih masuk itu UMKM, itu saya cuma bisa kasih sebesar 2 juta. Tidak bisa lebih karena banyak yang minta. Ya. Tidak. Kalau mau makan tuh makan. Ya. Jadi ada yang mau ditanya-tanya silakan bertanya. Ini. Iya. Kenapa saya mau marah? Iya. Jadi saya ingin nanti Bapak buktikan betul-betul nanti kalau Bapak naik sama orang ini. Supaya orang percaya. Ya begini Bu. Ibu mau perlu apa? Saya tidak tuntas. Itulah orang kata benar. Ya. Bapak naik kan? Siapa? Maksudnya saya juga tidak tahu. Ya begini. Ada begini Bu ya. Ya dari mulut ya begini. Begini, bukan begitu. Orang kalau ada yang kecewa dengan saya, harusnya bukan cerita sama ibu. Ya. Harusnya datang di rumah saya. Kalau orang itu bercerita sama ibu, jangan-jangan dia nggak bohong. Mungkin dia cuma mau instan. Dia tidak berani. Banyak mau orang cerita saya, ya silakan menilai. Nah, apa yang saya lakukan sama kemarin seorang ibu, jangan percaya. Karena seperti ibu kalau kecewa, masa ibu bicara sama ibu, harusnya ibu datang ke saya. Pak, saya kecewa sama bapak, mungkin karena selama ini yang dibantu cuma sebelah, kami tidak. Supaya saya ingat, karena bukan cuma 1-2 yang saya urus. Mungkin orang yang bercerita minta doi terus, apa yang mau kasih? Panggil bapak juga kalau begitu. Nggak mau dia berusaha Bu, ibu juga harus lihat latar belakangnya. Begini, nilai orang itu kalau bercerita, pertama, kalau dia cerita kecewa dengan seseorang, harusnya ibu bilang jangan cerita sama kami dong, cerita sama beliau. Datang ke rumahnya. Jangan apa gunanya bapak cerita atau ibu cerita sama saya. Kedua, lihat latar belakangnya Bu. Muka orang itu susupo, hidupnya begitu-begitu terus. Ya, kalau ibu percaya dia ikut dia, kalau tidak ya ikut saya. Begitu prinsip saya tidak pernah mau orang itu kadang terpaksa. Dan banyak sudah yang
hal-hal yang bukan saya mau pamer keberadaan saya, pertolongan saya. Ibu Bunga ini ada kemanakannya kemarin, Omo pendarahan BPJS meninggal, tanya beliau sendiri, cerita sama dia sendiri. Ya, kalau memang saya buruk Bu, silakan. Saya tidak pernah memaksa orang. Kalau ada yang mengatakan 100%, kan saya sudah bilang. Memang kalau cuma mulut saya bicara, itu belum bisa kita yakin. Tapi kalau kontrak politik, apanya nilai takut? Ini kontrak politik suatu perjanjian yang ditandatangani di atas materai, itu mempunyai nilai hukum. Nah sekarang, orang yang cerita itu harusnya dia datang ke saya. Nah ibu juga seperti ibu. Apalagi ibu kalau saya tanya siapa dia, ibu pasti takut mau bicara siapa dia. Karena takut nanti kita orang itu. Sebenarnya tidak perlu. Kalau saya orang begitu, saya cerita ya. Dia pasti tahu masalah itu. Betul tidak? Harus ada apa? Sama Bu, banyak. Sini memang karena sini ada beberapa orang yang kecewa bahkan sudah. Kerjanya cuma apa? Kesana kemari Bu, maunya instan. Ya, bahkan sudah ada yang kecewa dengan saya sudah caleg juga dia. Ya, kalau kecewa, video saya jelas. Saya bantu orang. Total buka ini. Siapa yang ikut saya di bantuan yang ini? Anaknya ibu ini. Kalau saya memang tidak baik, anaknya ibu saya sepeda. Saya ke sekolah di mana? Sepeda. Nah, coba pilih orang lain. Tidak, saya tidak marah. Cuma saya ulang-ulang saya katakan, kalau ada orang datang bercerita, harusnya ibu tanggapi, Pak, Bapak cerita sama saya, itu apa Pak? Atau Bapak mau maksud saya? Nah, kalau Bapak kecewa atau ibu kecewa sama beliau, saya antar ke di rumahnya. Coba kalau dia mau, pasti dia mau. Berarti takut, dia mah bohong itu. Kalau dia berani datang ke saya. Saya jelaskan kalau ada ibu. Kalau dia cuma cerita sendiri, jangan dia bohong. Dia ada kerjaan itu, orang susuko itu. Maunya paling cuma instan Bu. Mau ketemu saya banyak tuh teman-teman saya sekarang malu, bahkan sampai demo di rumah saya lalu. Begitu saya mau gugat di hukum, lari juga, takut. Banyak. Kemarin saya melakukan memang ada namanya kontrak kerja. Saya belum masuk di DPR, tapi yang tanda tangan itu cuma saya sendiri. Saya katakan di situ bahwa mobil saya bisa dipakai untuk operasional. Orang pakai sampai hancur mobil saya, orang sini. Kemudian elektron saya hancur. Saya kasih pakai bebas. Kemudian program saya ada satu yang saya bilang wirausaha. Tetapi orang tidak mau bikin proposal. Saya bantu, orang yang mau mana? Maunya dia tidak mau berusaha bikin proposal begitu. Padahal saya mau bantu, maunya dikasih uang langsung. Enak kalau semua uangku saya juga mau begitu. Maunya uang terus. Tidak mau ada proses. Maunya saat itu ada yang sempat ada di sini juga begitu. Pertama gak ada motornya, ya. Waktu itu saya belum masuk. Saya katakan sama dia, dia sendiri bilang saya pinjam punya bapak. Karena pada saat itu saya pikir sudah ada rezeki biarlah. Diam-diam sudah saya. Padahal dia punya sendiri bilang saya ganti Pak. Sampai hari ini tidak ganti. Begitu datang kedua kali Pak, saya minta tolong Pak, motor saya ganti. Saya bilang panggil Bapak juga saya. Ganti terus kok punya motor. Saya datang ke sini, baru uangnya kok pakai atau apa? Ya saya bilang begitu. Saya tidak main-main. Banyak. Jadi pertama itu yang saya ada. Kalau ada orang ini dalam hati kita punya prinsip, harus punya prinsip. Jangan mau ditasut-tasut orang lain. Ibu sendiri menilai saya. Kan saya bilang Bu, saya tidak memaksa ibu mau ikut saya. Cuman saya bilang Bu, sekalipun ibu kasih masuk usulan UMKM sama saya, besok saya cek KTP-nya ibu tidak memilih saya coret. Ya, saya coret. Dan saya akan kasih alihkan kepada orang yang bantu saya. Begitu juga sakit nanti ke depan. Saya masih menjabat bulan 9 Bu. Apa? Saya masih menjabat sampai bulan 9. Ya. Sampai bulan 9. Apabila saya tidak duduk lantas saya tahu saya akan buka semua mana semua yang bantu saya kemarin itu. Kalau masih ada kesempatan yang saya bantu lagi berikutnya. Tetapi kalau saya tahu orang ini tidak begitu sakit, minta maaf, saya tidak akan bantu.
Karena saya masih menjabat bulan 9, sekalipun saya tidak. Jadi kalau nanti kau pilih orang karena uang 100.000, 200.000, begitu dia duduk, dia tidak bisa dia duduk di bulan 2, lantas saya masih menjabat juga, lantas dia begitu ibu sakit minta tolong sama dia tidak bantu, kau minta tolong sama saya cek KTP tidak memilih, saya tidak akan tolong. Kita komitmen. Saya tidak mau main-main. Buat apa? Ya, enaknya sama kamu, deritanya sama kita. Ya, kita mau sama-sama. Karena haknya kalian tidak mungkin. Ibu Bunga bantu saya atau ibu bantu saya. Ibu Bunga saya cek KTP-nya, biar dia dekat dengan saya. Besok dia tidak mau saya, Bu, jauh-jauh mau. Ya. Nah, ibu mau milih saya, coba saya kasih ibu 1.000, uang 10.000. Ibu bantu saya berikan dalam hal apa? Saya kasih ibu upahnya ibu. Lantas ini cuma diri-diri. Saya suruh, Bu, kasih 5.000, pasti Bu marah. Ya mau saya kasih, saya kerja. Masa Bunga tidak kerja mau dikasih? Itulah prinsip saya. Jadi siapa yang membantu ke depan, silakan. Karena saya mau kalian juga tahu rumah saya. Jadi anggap saya, apalagi orang tua saya di sini ada. Suni Susi. Ya, saya orang sini memang. Besar di daerah sini. Sampai di Benteng dulu saya belum bergaul. Ya. Banyak teman-teman saya di sini maunya instan kok. Betul. Yang bilang Bapak yang cuma nangis saja. Iya, karena orang itu mau instan. Kamu harus lihat juga masa kehidupan mereka. Bukan saya mau jelekan mereka, tapi lihat juga orang yang baca Banyak itu. barusan tahun ini Bapak masuk restoran juga. Nah, iya, karena itu baru kenal. Nah. Kalau ibu rasa saya kurang serat di hati, tidak apa-apa. Cuma itu saya punya komitmen bahwa siapapun itu, Bu, yang kalian pilih harus cerdas kalian ke depan. Yang saya selalu pikirkan itu masalah kesehatan. Kesehatan saya ulang terus, kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Ya, di saat BPJS tidak ada. Sekarang BPJS pemerintah pun, walaupun ada KIS, mau aktifkan setengah mati, tanya. Silakan tanya, Bu. Ya. Maka ke depan kalau kita berhasil seperti Bunga punya, dia bilang, Pak, saya punya masih muda. Itu harus kita saya. Tapi besok kalau kita bisa lolos, kita bayar Bunga punya, mungkin siapa punya nanti, siapa punya. Kita bayar semua nanti, agar tidak jadi beban masyarakat. Dan itu bisa pengalian anggaran dari aspirasi. Ya. Karena uang atau program yang kami pegang diberikan kepercayaan oleh pemerintah, itu harus kami fokuskan tepat sasaran. Kalau ada anggota DPR dia bilang ini jalan, saya yang jalan, itu tidak tepat sasaran. Uangnya kamu itu. Maka saya bilang tadi, kalau sakit, kamu pilih anggota DPR yang cuma kerjanya jalan dia urus. Besok kamu sakit, cungkil itu jadikan obat. Supaya sehat kamu. Begitu lapar, ambil saya dikasih masuk belana. Ya, jadi kita harus cerdas. Begitu juga memilih orang yang datang. Mungkin besok dia datang bahwa bisa jadi dia kasih kita 1 juta, tidak sebanding itu, Bu. Orang yang sudah hidupnya mewah, orang sudah dianggap besar, masuk menjadi wakil rakyat itu, pelayan, Bu. Masuk akal enggak orang besar, orang kaya menjadi pelayan? Masuk akal enggak menjadi pembantu kalian? Enggak mungkin. Jadi kalau dia kamu pilih ya, besok cuma paling asetnya dia mana. Ya. Jadi ini iya mau kue dulu. Masih ada yang ditanya? Iya. Santai. Ini kebiasaan UMP-nya kita juga nyengkel. Iya. Yang mungkin. Kalau masalah program ke depan banyak. Saya nggak mau berbicara masalah ini, mau janji. Menangkan dulu pertarungan 2004. 7 miliar kita bahas bersama. Lanjut. Makan kue dulu. Makan kue, saya baca itu dulu. Harus sudah kue, kamu saya dapat apanya? Makan. Jadi saya orangnya begini, Bu, saya enggak main-main. Tapi kok Pak, makan dulu. Iya. Apa yang ditanya lagi? Tanya. Yang punya keluar civil. Jadi katanya jawab. Apa Bunga? Yang bertanya cepat diproses usulannya biasanya. Iya loh. Jangan, nanti pulang baru wah. Mana kita di mana? Orang mau pergi tidak pernah betul. Di mana orang dua Haji? Saya mau tanya
Nah, Jawab balik. Enggak. Serukan Bapak, cuma satu suara atau dua suara Bapak tidak naik. Kita semua ini pilih Bapak. Apa itu bantuan Bapak masih berlaku? udah, gimana berlaku kalau tidak apa? Itu yang saya Ya, katakan. kalau saya pakai mic ya. Saya punya anggaran ini yang dalam kota. Kalau bantuan apa saya tidak duduk lantas kalian punya bantuan itu tetap saya bantu yang mendukung saya, tapi yang tidak mendukung saya coret karena itu program sudah jalan. Nah, kalau itu tetap Masih berlaku kan? Bantuan Berlaku. Bapak pada kita ini yang iya berlaku, tapi yang tidak mendukung saya periksa dulu. Kalau ibu bercerita saya mendukung bapak, iya ini tidak ada di TPS ini, bagaimana kamu bilang ada? Tetap yang mendukung tetap tak bantu, sekalipun saya tidak naik. Cuma yang tidak membantu ya saya tidak, karena saya menjabat sampai bulan 9 2024. Kalau kita menang 2024 bulan 2, Bapak dilantik di bulan 9, bulan 10 kita bahas sudah 7 miliar. Kamu punya semua problem. Ya silakan, kalau kamu mau lepas itu 7 miliar untuk orang lain silakan. Pilih saja yang 100.000. Iya. Karena banyak besok orang dengan strategi apapun orang itu akan lakukan itu. Ada sekarang masjid dia serang, ya kasih bantuan 5 juta, bahkan sampai puluhan juta. Tapi tidak sebanding apa yang dimasuk di kantong. 35 miliar kalau kita hitung 5 tahun 20% berapa? 10% saja berarti 3,5 miliar. 7 miliar 5 tahun. Dia cuma bantu kita punya gereja 50 juta, masjid 50. Seakan-akan kita bilang hebat. Padahal berapa saja uang dikasih dalam tahun terakhir, tapi di mana 4 tahun. Ya kan? Coba kamu lihat. Itu maka saya bilang harus cerdas, jangan melihat satu. Karena ini sekarang kan tamu yang datang 5 tahun sekali. 5 tahun baru dia muncul lagi. Ya kan? Apa caranya? Dia serang melalui rumah ibadah, bantu 100 juta, ada yang bantu 50 juta. Itu sekarang, tapi yang 4 tahun lalu mana? Ya kan? Karena apa? Mencari simpati dengan strategi yang mereka lakukan sendiri. Merasa kita yang beribadah di situ merasa oh hebat ini dia bantu rumah ibadah kita. Padahal dengan uang yang dia pegang dalam 5 tahun 35 miliar, ya, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari 20%, itu ada 7 miliar, tidak sebanding uang 50 juta, 100 juta di rumah ibadah dengan apa yang dikantong. Jadi banyak strategi, maka saya bilang kita harus cerdas. Ya, kalau dia berhitung masalah, ada kan sekarang yang kejadian-kejadian kemarin, begitu dia tidak naik, dia ditarik ulang tuan. Ada semen, ya, ada seng. Itu kenapa? Niatnya tidak bagus. Di saat nanti berkampanye begini, baru dia mau anu. Ya, tapi yang kemarin-kemarin tidak ada. Apa yang kita mau lakukan? Nah, itu yang kita harus cerdas. Jangan karena itu, karena yang dia urus bukan rumah ibadah kok. Rumah ibadah itu pun, sekalipun saya bukan jadi anggota DPR, ada namanya di dalam Muslim itu namanya zakat. Kalau dalam kami Nasrani adalah perpuluhan. Wajar rumah ibadah keban. Tapi jangan mencari simpati untuk meraih suara orang yang di dalam rumah ibadah itu untuk tujuan yang tidak betul. Banyak. Oh, seakan-akan suci. Jadi maka saya bilang peran agama tidak boleh dipermainkan dalam politik. Agama ini suatu kepercayaan manusia yang tidak bisa diganggu gugat siapapun. Tapi politik ini mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga kalian. Karena kalian pilih wakil untuk menjadi wakil kalian, mengambil hak kalian untuk dibagi-bagi kepada kalian. Maka saya target, saya saja bangun usaha biovlog hari ini. Saya tidak pernah saya merasa bersyukur lihat teman-teman bagi lagi bibit. Bibit dari mana? Dari anggaran kalian sendiri. Nah, kalau di pekarangan rumah yang ada pekarangan seperti ini, bahkan lorong-lorong ini bisa dibikinkan kolam ikan ke depan. Tanpa mengganggu aktivitas kalian. Pagi kasih makan, pergi jualan, sore pulang kasih makan, lain selesai 4 bulan panen. Mendatangkan uang. Mungkin satu RT di sini bisa 100 kakak. Besok kita carikan dengan 7 miliar. Oh, RT sini kita adakan mungkin ayam petelur, mungkin lahannya di Petobo sana 5.000 kali 2.000 berarti 10 juta kali 1 bulan 300 juta, bahagi 100 kakak berapa? 3 juta.
Itulah tugas kalian memilih kami. Bukan memilih wakil, cuma dia yang kaya. Tunggu, saya angkat teman saya. Halo? 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 Kalau ada yang mempengaruhi ya, kalian harus jadi cerdas. Itu yang saya bilang cerdas. Cerdas itu bukan cuma masalah cerdas menilai orang. Ada orang yang akan melihat, oh babong itu Pak Mas. Kalau kalian dengar dia, ya saya dia. Ya kan? Maka saya katakan, nasib kalian itu di tangan kalian sendiri, bukan dari omongan orang. Kita juga lihat orang yang mengajak kita, oh kita ke sini. Nah, sementara kamu tidak tahu orang siapa, cuma tim sukses yang datang atau teman, kamu punya teman yang datang, usahanya yang bagus. Nah, begitu dia duduk, bagus kalau dia dapat untung juga. Sama-sama kamu tidak. Siapa tim sukses sekarang yang sejahtera? Mana? Dikasih 5 juta, pergi cari 50 orang, sama aja 100.000. Iya kan? So nampak kamu uang 5 juta, bahkan dia tidak kasih, dikasih 50. Kau dapat itu, tidak ada pahalanya bos. Kau makan keringatnya orang, tidak ada pahalanya. Siapa tim sukses sekarang bisa beli mobil? Cuma itu saja. Tapi kalian saat ini, pendapatan kalian ini 2 juta. Saya sudah tahu pendapatan rata-rata kasih lihat. Ibu-ibu hari ini 2 juta untuk kehidupan sehari-hari. Itu PKH itu tidak ada nilai arti. 3 bulan 600.000, mana kamu hidup? Hidup dari mana kamu 600.000? Itu bantuan pemerintah. Tapi yang kalian pilih jadi wakil itu justru mensejahterakan kalian. 2 juta rata-rata. Dari mana 3 juta ini? Maka itulah orang yang kalian pilih untuk berpikir bagaimana kalian bisa dapat 3 jutanya. Saya katakan tadi, kayak kolam. Lantas ada pekarangan kalian 8 kali 2 saya dibikin 4 kolam. Pendapatannya 1 kolam itu yang kami sudah realisasikan dan kami sudah buktikan di lapangan. Itu 4 bulan 2 juta bersih. Nah kalau ada 4 kita bikin siklus 1 bulan dapat 2 juta. Ya, berarti tiap bulan itu bapaknya 2 juta. Tambah 2 juta pendapatan kalian sudah 4 juta. 1 jutanya dari mana? Mungkin kalian tadi dengan adanya UMKM saya bantu apa? Atau tidak satu pekarangan RT itu 100 tadi saya bikin. Contohnya ayam petelur tadi 2.000 ekor dikelola oleh 100 kakak. Hasilnya 2.000 kali 2.000. Berarti 4 juta kali 30 hari. Berapa? 3 kali 4. Berarti 120 juta. Berarti ada lagi 1.200.000. 100 orang. Tidak mau sejahtera sudah itu. Tapi apa yang kalian dapat sekarang? Pilih orang 5 tahun cuma 100.000. Bagi duit. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masih ada keraguan-keraguan itu, kalau Anda masih ragu, saya mendingan jangan pilih saya. Kalau Anda masih ragu dengan saya, jangan pilih saya. Tapi nanti kita mau lihat ke depan. Karena saya bilang, Anda masih ragu, berarti Anda masih ragu program saya. Yang mana sudah ada video kalian lihat di grup Pokir itu ada siapa yang masuk di Pokir. Itu sudah ada video-video saya. Kamu kurang percaya, mendingan tidak usah pilih saya. Cari itu yang punya duit. Kalau saya tidak mau bagi-bagi uang. Karena buat apa saya bagi? Kalau saya bagi uang, saya punya otak, dia pikir, 10.000 orang saya mau perebutkan ini, saya bagi 100.000. Nah, bukan 1 miliar. Uang saya mau kasih 1 miliar. Mendingan saya kasih orang, ada pahalanya, saya kasih kolam. Saya pun bisa berbisnis dengan dia. Tapi kalau saya kasih 100.000 dengan 10.000 orang, uang lari begitu saja itu. Sampai biasa orang datang bawa proposal sama saya. Pak, kami dari ini organisasi ini mau bikin kemarin 17 Agustus. Kamu enak kata-kata panjepin, itu orang yang siksa. Ini saya katakan, saya bilang mendingan saya kasih kau kolam 1. Tantu-tantu kau pakai berusaha bisa jadi anu. Kau pakai selama ini, saya kasih 200.000. Kau bilang sama teman-teman, oh anggota DPR cuma kasih 200.000. Main cuma kau dikasih. Nah, lebih mendingan saya bilang tidak ada sama sekali saya kasih kau. Kenapa? Kau saja yang tahu, tapi lain bagus. Ada ibu-ibu kemarin, saya bantu 200.000. Dia tidak kasih masuk di catatan.
Dia ambil kasih masuk apartemen. Tidak ada anunya itu. Saya bilang sudah lah. Maka saya bilang kalau orang mau proposal sama saya tolak. Karena kau itu uang pribadi, tapi saya begitu mau kasih, apa kau mau bikin? Ada proses. 1 tahun ini dibahas, tahun depan direalisasikan. Bukan dikasih proposal hari ini, 1-2 bulan langsung cair. Tidak ada itu. Kalau ada yang katakan begitu tuh, pilih saya dia. Pak bohong nih. Apalagi ke depan ini, pasti banyak yang sudah ambil KTP juga. Kakak, besok saya kasih UMKM. Mana dari mana? Sedangkan kita anggota DPR yang masih menjabat, menjanjikan tahun depan, mau ada orang yang baru caleg. Dan mana orang ambil uang? Bumbu-bumbu kamu dia kasih. Cuma ST saja, surga telinga semua. Banyak. Apalagi ada sudah. Karena dia tahu saya berkuar-kuar bawa gaji anggota DPR sekarang ini Kota Palu 70 juta. Pasari naik otak setannya. Bagaimana memperdaya masyarakat, memodoki masyarakat dengan janji-janji. Hasilnya tidak ada. Saya pun ke depan pilih orang di kota ini, saya tanya. Palu Barat ini saya tidak tahu siapa saya pilih, saya golput. Tantu-tantu, saya tidak tusuk dia. Daripada saya tusuk dia naik nanti, sakit hati saya gila. Saya tahu-tahu. Iya, saya ini harus begitu. Saya katakan sama teman-teman, cuma Palu Timur saya ada. Kalau ada, karena saya di Palu Selatan saya belum tahu siapa saya mau pilih. Karena begitu dari partai saya mengajak dia kerjasama, bermitra, tandem, bikin kontrak putih, tidak mau. Bawa diam juga saya. Masa saya berkor-kor dengan masyarakat, baru saya mau janjikan diri, baru dia tidak mau berjanji. Sudah itu. Nama temu saya. Maka saya bilang, cerdas kita ke depan. Sekalipun kalian tidak pilih saya, pilih orang yang pertama itu, kamu kenal dia. Dia kenal kamu. Bisa datang di rumahnya, bisa dicet di saat sakit. Itu yang pertama. Jangan cuma 100.000. Ini rumpuh kamu. Itu saya bilang, apa yang kamu rasakan hari ini? Puluhan tahun lalu. Ibu sudah umur berapa? Ibu yang tua ini, ibu sudah umur berapa? 50. Umur 18 tahun. Ibu sudah tinggal dari sini umur 50 tahun itu. Sampai 50 tahun itu berada di sini. Berarti anggaplah 20 tahun ibu memilih orang. 30 tahun berapa periode? 6 periode. Apa yang ibu gak dapatkan? Anak periode. Pernah ibu sakit kan? Pernah ibu sakit? Pernah toh? Masuk rumah sakit. Siapa yang tolong? Bayar sendiri toh? Itu karena pilih yang salah kemarin. Barang diri sendiri. Harus ibu tahu, begini ibu 30 tahun. Kalau dikasih kolam kemarin 4 biji. 30 tahun sudah jadi berapa kolam itu? Ibu usaha, bukan Bu. Saya bukan mau singkir, orang bilang mau kecilkan orang, tidak. Ibu usaha kok. Sudah meninggal suami. Iya, sekarang ibu Usaha. Bakios selama ini ada bantuan pernah? Saya mulai dari pertama. Nah, ibu ada masuk dengan grup saya? Ada. UMKM yang ke pribadi? Iya. 2 juta. Sudah masuk juga. Iya 2 juta. Nanti ibu baru bisa mau dapat itu kan? Selama 30 tahun dia pernah dapat. Ibu apa yang ibu dapat? Yang 100.000 kan? Dapat janji. Kalau kita bergandengan ke depan, saya kiosnya ibu tanpa modal bisa berjalan terus. Tiap tahun dibantu 5 juta. Ya, bahkan ada orang saya bantu kios kemarin, dia cuma saya suruh kan ada kotaknya. Saya bilang gantung saja popes. Pada saat saya survei dengan dinas, gantung popes dengan termos 1, taruh es batu. Iya. Saya bantu dari etalasenya, barang-barang kios, kulkasnya, ya, dia punya tempat minum itu, meja. Cuma saya punya tugas ambil. Bagaimana kalau 7 miliar ke depan kalau kita bergandeng tangan, kita bikin ini, bisa bikin toko, kita bangun cuma toko, bisa bangun nanti apa di lingkungan ini. Ada lahan kecil ibu di rumah, pekarangan, berapa kali berapa? 4 kali 6, bisa ada 3 kolam. Coba sambil Bakius pagi-pagi lempar makan ke depan. Sudah ada ikan,
sudah demikian. Tidak berhasil itu. Tapi sekarang ini kemarin ibu pilih siapa kemarin? Semua 5 tahun ini. Ada ibu pilih, yang dulu hari ini. Iya, Bu. Siapa yang ibu pilih? Nah, itu. Makanya saya tidak tahu. Apalagi saya datanya Pak Cudi. Iya. Yang Itu gubernur. itu orang yang mewakili ibu. Bisa sakit, Bu. Ya, walaupun ibu mungkin tidak tahu pegang HP, saya kasih tahu sama, tolong cekkan ini. Saya sakit, saya mau masuk rumah sakit, tidak ada BPJS. Maka tugasnya wakilnya ibu dampingi ibu. Maka ibu harus ke depan cerdas, pilih yang tepat. Jangan asal main tusuk-tusuk. Boleh dapat. Jebol sama tusuk jebol. Jebol. Kena prank dia. Mungkin ada lagi yang tanya-tanya. Tanya-tanya Bang Sandi.